Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kritis kreatif. Di sini saya Naswa Sirlinda dengan NIM 2451107001111009 ingin mempresentasikan hasil poster dari esai ujian akhir saya, di mana di sini saya mengangkat judul romantisasi dan glorifikasi, siapa yang perlu introspeksi. Dimana kita ketahui sekarang media sosial merupakan unsur yang tidak luput dari kehidupan masyarakat modern, dimana banyak sekali perkembangan informasi dari berbagai pembahasan yang terdapat di media sosial. Terutama yang sekarang sedang booming adalah pembahasan mengenai isu kesehatan mental. Kesehatan mental bukan lagi dianggap sebagai aib, melainkan sebagai sesuatu yang perlu untuk disemangati bersama, perlu untuk disupport bersama, perlu untuk diberi wawasan lebih mengenai kesehatan mental itu sendiri. Dan di sini karena media sosial adalah tempat di mana semua kegiatan, semua hal dapat ditampung dan dipublikasikan, tidak luput juga dari hal-hal negatif yang menurut saya pribadi glorifikasi dan romantisasi dan glorifikasi ini merupakan hal yang tidak sepatutnya dibudayakan. Di sini saya berlaku sebagai pihak yang setuju mengenai fenomena tersebut merupakan fenomena yang menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi masyarakat umum, bahkan untuk mengidap gangguan mental sendiri. Di sini saya mengangkat 3 topik utama. Yang pertama adalah kesalahan sebuah tren. Fenomena penyelewengan yang dianggap standar gaul semakin dapat simpati semakin menjadi. Haus validasi kondisi saat ini, pengidap gangguan mental yang sesungguhnya banyak dirugikan karena pelaku romantisasi dan glorifikasi lebih eksis dibandingkan pengidap aslinya. Di sini kita dapat ketahui secara langsung bahwa banyak sekali orang-orang, bahkan teman-teman kita di lingkungan sekitar kita yang secara entah sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan glorifikasi dan romantisasi, di mana mereka menyuarakan perasaan mereka mengindahkan apa yang mereka rasakan, apa yang kegundahan dan kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi hal tersebut menurut saya justru memperburuk stigma masyarakat dan stigma pengguna media sosial secara umum mengenai dalam menghadapi topik gangguan kesehatan mental ini, dimana yang sebenarnya sebagai masyarakat yang terdidik, kita semua tahu bahwa kesehatan mental merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi kesehatan mental, seperti cara menghadapinya juga tidak sembarangan, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan penderita juga tidak sembarangan. Pasti banyak langkah-langkah tertentu, prosedur tertentu yang tidak bisa sembarang dilakukan dalam menghadapi kesehatan mental. Dan di sini menurut saya pelaku romantisasi dan glorifikasi sangat-sangat tidak mencerminkan etika yang sebenarnya, yang seharusnya bagaimana sebagai masyarakat terdidik kita tidak sepatutnya melakukan romantisasi dan glorifikasi, karena hal tersebut sudah pasti menimbulkan dampak negatif bagi pengidapnya. Terus topik yang kedua adalah bijak bersosial media. Gunakan sosial media sebagai sarana mendukung rekan penyintas, bukan untuk kepuasan sepintas, dimana yang banyak saya temui orang-orang di sekitar saya melakukan romantisasi dan glorifikasi yang dimana mereka sebenarnya tidak terlalu perlu dan tidak benar-benar mengalami gangguan mental. Mereka hanya sedang mungkin merasa lelah atau merasa penat dan ingin perasaannya divalidasi, ingin perasaannya dilihat dan diperhatikan, ingin ditanyakan apakah baik-baik saja atau perlu bagaimana. Seperti itu. Tetapi tidak semua pengguna sosial media, tidak semua pelaku romantisasi dan glorifikasi ini menggunakan fenomena ini dengan benar. Justru banyak yang mereka sengaja melakukan ini hanya untuk mendapatkan kepuasan semata, hanya untuk mendapatkan validasi semata. Ketika banyak yang memperhatikan, mereka merasa puas. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mengekspresikan apa yang sedang dirasakan. Tetapi teman-teman yang pelaku glorifikasi dan romantisasi ini justru menyelewengkan hal tersebut. Terus dan kita lanjut kepada topik ketiga, yaitu
Pahami perasaanmu, berhenti bersikap semu. Kenali dirimu lebih dalam, pahami perasaan apa yang sedang kamu rasakan, dan berhenti hanya untuk perhatian semata. Kembali saya tegaskan bahwa romantisasi dan glorifikasi ini sangat-sangat berdampak buruk kepada teman-teman pengidap gangguan mental yang sebenarnya, di mana mereka yang sulit mengekspresikan, karena kita ketahui tidak semua penderita gangguan mental ini mudah untuk menyuarakan, mudah untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan. Mereka bisa saja sulit, mereka bisa saja bingung, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan. Tetapi mungkin dampak positif sedikit ditimbulkan terhadap teman-teman pengidap yang mudah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Tetapi banyak teman-teman yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan mereka, tetapi tertimbun oleh pelaku-pelaku glorifikasi dan romantisasi ini, di mana mereka semakin sulit untuk menyuarakan karena skeptis masyarakat sudah buruk. Pengidap yang asli dengan pelaku sudah tidak ada bedanya. Mana yang pengidap yang asli, mana pelaku yang hanya mencari perhatian saja, hanya memanfaatkan situasi saja. Di sini saya tegaskan, mari kita berhenti normalisasi budaya glorifikasi dan romantisasi gangguan kesehatan mental, terutama pada platform sosial media, di mana sosial media saat ini sangat berpengaruh penting dalam segala aspek penyaluran informasi, penyaluran apapun, penyebaran apapun, berita apapun melalui sosial media. Mari bijak bersosial media, gunakan sosial media dengan baik dan benar, dan justru gunakan sosial media sebagai sarana untuk membantu teman-teman penyintas, membantu teman-teman pengidap untuk menyuarakan, untuk meringankan apa yang mereka rasakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.